Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cahaya dari kelompok 4 yang akan membahas materi dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian di Kalimantan Selatan. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Insinyur Syahrial Sadik, STM Engineering, MM, MSI, IPP. Dengan anggota kelompok, yang pertama dari Ninovianti, Endra Rafiq Mahardika, Agis Cahya Arfa Alfalah, Nadine Evantina Rajakobus, Adnani Aisyah, saya sendiri Nur Cahaya, dan Marcella Yolanda, serta Muhammad Nur Effendi. Mari kita bahas salah satu isu paling mendesak yang dihadapi bumi kita, membahas penyebab, dampak, dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim mengacu pada perubahan signifikan dalam suhu global dan pola cuaca dari waktu ke waktu. Meskipun variabilitas iklim bersifat alami, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim, terutama karena pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan. Perubahan iklim dan karakteristik wilayah Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan memiliki bentang alam yang cukup bervariasi dari dataran rendah, lahan gambut, hingga perbukitan. Wilayah ini sangat bergantung pada sektor primer, terutama pertanian, perkebunan, dan perikanan. Namun, perubahan iklim global mengganggu sistem alamiah tersebut melalui yang pertama perubahan curah hujan dan suhu ekstrim, naiknya frekuensi kejadian banjir dan kekeringan, dan naiknya permukaan air laut yang mengancam wilayah pesisir. Dampak langsung terhadap pertanian. Yang pertama, ketidakpastian musim tanam, yaitu petani kesulitan menentukan waktu tanam karena musim hujan dan kemarau tidak lagi teratur. Ini menyebabkan penurunan hasil panen dan peningkatan biaya produksi akibat gagal panen atau kebutuhan irigasi tambahan. Yang kedua, banjir dan kekeringan. Banjir besar tahun 2021 di Kalimantan Selatan menenggelamkan ribuan hektar sawah. Kekeringan musiman menyebabkan penurunan ketersediaan air irigasi, berdampak pada pertanian dan tada hujan. Yang ketiga, produktivitas menurun. Tanaman seperti padi, jagung, dan hortikultura sangat sensitif terhadap suhu dan kelembapan. Perubahan iklim dapat memperpendek masa tanam dan memperburuk serangan hama, misalnya waran. Yang keempat, kerusakan ekosistem pendukung. Lahan gambut yang terbakar akibat kekeringan menjadi sumber emisi karbon dan kehilangan kesuburan. Kualitas tanah menurun karena pencucian unsur hara dan erosi akibat hujan ekstrim. Dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial, yang pertama penurunan pendapatan petani, yang kedua penurunan produktivitas dan kualitas, ketiga pergeseran mata pencaharian, keempat kerentanan pangan. Kemudian ada dampak ekonomi, yang pertama peningkatan biaya produksi, yang kedua penurunan produksi pangan, yang ketiga fluktuasi harga, yang keempat gangguan pasokan. Selanjutnya ada adaptasi dan solusi bagi petani. Yang pertama itu ada penyesuaian teknik budaya, meliputi peninggian beda bedangan tanaman, penggunaan variat varietas tahan cekaman iklim, pengaturan jarak tanam, perbaikan drainase, sanitasi lingkungan, pemupukan tepat dosis, dan pemanfaatan agnesia hayati untuk pengendalian hama. Yang kedua ada pelatihan adaptasi dan mitigasi, pelatihan dari Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang mengajarkan pengelolaan pertanian yang adaptif. Yang ketiga ada sistem tanam lokal adaptif. Petani menggunakan sistem surjan, sistem pertanian di lahan rawa yang memadukan antara sistem sawah dengan sistem tegalan di lahan rawa yang tahan terhadap banjir dan kekeringan. Selanjutnya ada perlindungan ekosistem, melindungi biodiversitas sekaligus meningkatkan ketahanan ekosistem. Selanjutnya ada
diversifikasi tanaman dan mata pencaharian, petani mulai menanam berbagai jenis tanaman tahan cuaca ekstrim dan mengolah produk turunan untuk menambah nilai dan sumber penghasilan. Selanjutnya ada promosi investasi hijau dan inklusif. Perlindungan finansial bagi petani terdampak cuaca ekstrim serta program inklusif atau edukasi bagi petani dan kelompok rentan tentang praktik pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, pentingnya aksi adaptasi dan mitigasi. Penting bagi pemerintah, masyarakat, dan petani di Kalimantan Selatan untuk mengambil tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Adaptasi melibatkan upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim, sementara mitigasi melibatkan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Selanjutnya ada contoh perubahan iklim terhadap usaha pertanian di Desa Sungai Rangas Tengah, Kabupaten Banjar. Perubahan iklim telah dirasakan oleh masyarakat petani di Desa Sungai Rangas Tengah, Kabupaten Banjar. Perubahan iklim berdampak terhadap usaha pertanian sehingga menurunkan produksi padi dan pendapatan petani, namun kurang mempengaruhi inovasi usaha dari petani itu sendiri. Mengingat iklim yang berubah dan berakibat pada banjir. Maka kondisi ini dapat menjadi potensi untuk masyarakat dalam mengembangkan usaha perikanan dan ternak ikan. Pengembangan usaha ini tentunya memerlukan dukungan berbagai pihak seperti pemerintah, dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, pihak akademis dan lembaga keuangan. Bantuan ini sangat diharapkan mengingat keterbatasan keterampilan dan modal petani di Desa Sungai Rangas Tengah. Alternatif pilihan masyarakat petani guna mengatasi permasalahan ini yaitu mengembangkan potensi di sektor peternakan 42,65%, pertanian non-padi 26,47%, dan lain-lain. Berdagang kerajinan tangan buruh menoreh senilai 20,59%, perikanan 17,65%. Selanjutnya ada, mungkin itu saja materinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kalimantan Selatan, terutama dalam bentuk ketidakpastian musim tanam, banjir, kekeringan, serta penurunan produktivitas. Dampak ini berimbas pada aspek sosial dan ekonomi petani. Oleh karena itu, adaptasi dan mitigasi seperti pelatihan, penyesuaian teknik, budidaya, diverifikasi usaha, dan perlindungan ekosistem sangat penting untuk menjaga ketahanan pertanian dan kesejahteraan petani. Kerjasama berbagai pihak dibutuhkan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Itu saja materi dari kelompok saya. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.